Halo semua, pada video kegiatan 3 ini, saya akan menjelaskan aplikasi bentuk persen dalam masalah tabungan dan koperasi. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya yuk. Yang pertama ada masalah tabungan. Untuk mencari bunga, kita dapat menggunakan rumus banyaknya hari menabung per banyaknya hari dalam setahun dikali persen bunga per 100 kali modal. Atau secara simbolis dapat kita tuliskan B sama dengan H kali P kali M per 360 kali 100. Dengan H banyaknya hari menabung, P persentase bunga, dan M modal tabungan. Kita lanjut ke contoh soal. Pak Nyoto menyimpan uang di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga 15% menganut bunga tunggal. Tentukan besar bunga yang diperoleh Pak Nyoto pada A. akhir bulan pertama dan B. akhir tahun kelima. Diketahui bahwa M sama dengan 2 juta dan P sama dengan 15. Maka diperoleh bunga pada akhir bulan pertama dengan H sama dengan 30 sama dengan 1 bulan, yaitu 30 dikali 15 dikali 2 juta per 360 kali 100 sama dengan 5 per 4 kali 20 ribu sama dengan 25 ribu. Lalu yang kedua, bunga pada akhir tahun kelima dengan H sama dengan 5 kali 360 sama dengan 60 bulan, yaitu 5 kali 360 kali 15 kali 2 juta per 360 kali 100 sama dengan 75 kali 20 ribu sama dengan 1.500.000. Selanjutnya yaitu masalah koperasi. Untuk mencari besarnya bunga pinjaman dapat menggunakan rumus H kali P kali M per 360 kali 100 dengan B sama dengan besarnya bunga pinjaman, H sama dengan banyaknya hari menabung, P sama dengan persentase bunga, dan M modal tabungan. Kita masuk ke contoh soal. Ibu Zainab adalah seorang peternak ayam potong. Untuk memperluas usaha ternak ayamnya, ia meminjam uang pada koperasi Setiakawan sebesar 1.500.000 dengan bunga pinjaman 15% per tahun selama 10 bulan. Berapa uang cicilan yang harus dibayar oleh Ibu Zainab setiap bulan? Diketahui bahwa besar pinjaman sebesar 1.500.000. Besar bunganya dapat kita cari menggunakan rumus H kali P kali M per 360 kali 100 dengan H sama dengan 10 kali 30. Lalu dapat kita tulis 10 kali 30 kali 15 kali 1.500.000 per 360 kali 100 sama dengan 187.500. Lalu cicilan yang harus dibayar Ibu Zainab tiap bulan adalah 1.500.000 ditambah 187.500 per 10 sama dengan 168.750. Selanjutnya ada bunga tunggal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung bunga tunggal yang pertama, uang yang dipinjamkan disebut modal dan disimbolkan dengan M. Yang kedua, uang tambahan yang dibayarkan untuk penggunaan yang lainnya atau modal disebut bunga dan disimbolkan dengan B. Untuk mencari bunga tunggal dapat menggunakan rumus M kali B kali N per 100. Untuk mencari M dapat menggunakan rumus 100 kali BT per B kali N. Untuk mencari B dapat menggunakan rumus 100 kali BT per M kali N. Untuk mencari N dapat menggunakan rumus 100 kali BT per M kali B. Rumus di atas jika dihubungkan dengan modal baru atau MN diperoleh MN sama dengan M ditambah BT dan dapat ditulis MN sama dengan M ditambah M kali B kali N per 100 atau MN sama dengan M per 100 dikali B kali N ditambah 100. Kita lanjut ke contoh soal. Hitunglah bunga tunggal pada modal awal 1.600.000
dengan suku bunga 7,5% per tahun selama 2 tahun 4 bulan. Diketahui bahwa M sama dengan 1.600.000, B sama dengan 7,5 atau 15/2, dan N sama dengan 14/2 atau 7/3 tahun. Bunga tunggal dapat menggunakan rumus M kali B kali N per 100 sama dengan 1.600.000 kali 15/2 kali 7/3 kali 1/100 sama dengan 280.000. Jadi, bunga tunggal sebesar 280.000. Materi selanjutnya yaitu pajak. Perhitungan pajak dapat dilakukan seperti perhitungan persentase untung dan rugi. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Harga 1 eksemplar buku matematika 40.000, terjual 7.500 eksemplar. Honorarium pengarang 10% dan pajak pengarang 15%. Hitunglah besar honorarium bersih yang diterima pengarang. Penjualan total sama dengan 7.500 kali 40.000 sama dengan 300 juta. Honorarium pengarang sama dengan 10% kali penjualan total sama dengan 10/100 kali 300 juta sama dengan 30 juta. Pajak pengarang 15% kali honorarium pengarang sama dengan 4.500.000. Honorarium bersih pengarang sama dengan 30 juta dikurang 4.500.000 sama dengan 25.500.000. Selanjutnya, terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama yaitu seorang pegawai menerima gaji sebesar 1.500.000 dan dikenakan PPh sebesar 15%. Tentukan gaji yang diterima oleh pegawai tersebut setelah dipotong pajak. Yang kedua, Pak Sadli menyimpan uang di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga 15%. Dengan bunga tunggal, tentukan besar bunga yang diperoleh Pak Sadli pada akhir tahun kedua.